Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matn al-Ghaya wa Taqrib, di mana kita telah membacakan sebelumnya tentang nisab zahab, ya, nisab zahab. Qala al-mu'allif rahimahullah: wala tajibu fil hulliyil mubah zakatun. Tidak ada wajib, tidak ada kewajiban ya untuk berzakat pada perhiasan yang mubah, ya, fil hulli al mubah, pada perhiasan yang mubah. Tentang masalah perhiasan, maka para ulama ini berbeda pendapat ya tentang zakat ya di dalamnya, baik ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf. Dari perbedaan pendapat mereka, yang paling masyhur itu ada dua pendapat. Yang pertama, tidak ada zakat ya di dalam perhiasan, ya, tidak ada kewajiban berzakat dalam perhiasan. Hal itu karena ya sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal pembahasan tentang kitab zakat, bahwa zakat itu diwajibkan pada barang-barang yang dimaksudkan untuk berkembang, ya, untuk bisa berkembang, dikembangkan. Sementara huli ya atau perhiasan yang dipakai oleh seseorang itu bukan untuk dikembangkan ya, tapi sekedar untuk perhiasan saja ya, jadi tidak untuk dikembangkan, sehingga tidak ada kewajiban zakat dalam perhiasan. Dan ini adalah mazhab daripada jumhurul ulama ya, jumhurul ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabila. Dalam salah satu pendapatnya itu berpendapat bahwa tidak ada kewajiban dalam zakat hulli ya, zakat perhiasan. Dan ini juga pendapat dari Abdullah bin Umar ya, kemudian Jabir, Aisyah, Asma binti Abi Bakar, dari kalangan para sahabat. Dan di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi SAW, laisa fil hulli zakatun ya, laisa fil hulli zakatun, tidak ada kewajiban ya untuk berzakat dalam perhiasan ya. Hadis ini dari sisi sanadnya itu hadisnya dhaif ya. Nah, kalau dikatakan hadisnya marfu, tapi yang sahih dia adalah mauquf ya, dari perkataan Jabir. Dan juga riwayat dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana yuhalli banatihi wa jawariyahu adh-dhahaba thumma la yukhriju minhu az-zakah. Ya, Nafi' mengatakan bahwasanya Ibnu Umar dahulu beliau memberikan perhiasan untuk anak-anak perempuannya ya dengan zahab ya, dengan emas, kemudian beliau tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan tersebut. Nah, dan Abdullah bin Umar beliau mengatakan laisa fil hulli zakat, tidak ada kewajiban zakat dalam perhiasan ya. Ini perkataan
Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq, ya, dan Ibnu Abi Syaibah dan juga Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih. Begitu juga perkataan Jabir bin Abdullah ketika ditanya tentang perhiasan, afihi zakatun, apa ada kewajiban zakat di dalamnya? Maka Jabir mengatakan, la, tidak ada kewajiban. Faqala wa in kana yablughu alfa dinar, ya, walaupun perhiasan itu mencapai 1000 dinar, maka Jabir mengatakan kathir, ya. Nah, lebih banyak lagi, ya, maksudnya walaupun lebih banyak dari itu, kalau dia maksudnya hanya untuk perhiasan saja, bukan untuk dikembangkan, ya, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Nah, mereka mengatakan bahwasanya zakat itu adalah untuk barang-barang yang memang tujuannya untuk dikembangkan, ya. Sementara perhiasan yang mubah itu tidak untuk dikembangkan, ya, hanya saja atau perhiasan yang mubah itu hanya sebagai untuk hiasan saja, ya, seperti misalnya baju, ya, jika dia dibeli dengan harga yang sangat mahal, ya, bajunya dibeli dengan harga 100 juta misalnya, ya, bajunya dibeli dengan harga 100 juta dan tujuannya untuk dipakai, bukan untuk dijual lagi, maka tidak ada kewajiban, ya, bagi baju tersebut untuk dikeluarkan zakat, walaupun jika dinilai dengan uang bisa mencapai 100 juta, ya, bisa mencapai 100 juta. Padahal kalau dilihat dari uang itu sendiri, ya, kalau ada orang memiliki uang 100 juta kemudian mencapai 1 tahun, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, ya, karena ini zakat dikiaskan pada zahab dan fiddah, ya, pada zahab dan fiddah. Nah, akan tetapi jika dia memiliki barang seperti mobil yang harganya ratusan juta, ya, nah, atau tadi baju yang harganya ratusan juta, ya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat karena barang tadi itu bukan untuk dikembangkan. Nah, ini pendapat yang pertama, ya. Hanya saja perlu digarisbawahi di sini bahwasanya pendapat yang pertama ini adalah apabila perhiasannya tadi itu mubah, ya. Akan tapi kalau perhiasannya haram, maka wajib dizakati. Nah, misalnya dia seorang laki-laki memakai emas, ya, nah, dan memakai perhiasan, maksudnya perhiasan emas, ya, dan mencapai satu nisab, maka wajib untuk dizakati, ya, perhiasan tadi. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, anna huliyadz dzahab wal fiddah tajibu fihi az-zakah mutlaqan idza balagha an-nisab wa hala 'alaihi al-haul. Pendapat yang kedua bahwasanya perhiasan itu yang terbuat dari emas maupun perak maka wajib dizakati secara mutlak, baik itu digunakan sekedar untuk hiasan atau lebih-lebih digunakan untuk dikembangkan, ya, dijual belikan, maka wajib, ya, untuk dizakati kalau sudah sampai satu nisab dan telah berlalu 1 tahun, ya. Nah, atau sekedar untuk disimpan saja, ya, ini tetap wajib dizakati. Dalil mereka adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, ya, dengan azab yang pedih. Jadi ayat ini secara umum itu
ancaman bagi orang-orang yang memiliki harta berupa emas maupun perak tapi tidak menzakatinya. Dan di sini tidak disebutkan ya apakah jenis perak yang seperti apa atau jenis emas yang seperti apa yang wajib dizakati, tapi disebutkan secara mutlak ya, secara mutlak ya, sehingga maksud di dalamnya emas walaupun itu sekedar untuk hiasan saja. Kemudian hadis al-amah, hadis-hadis yang umum, di mana Nabi SAW diantaranya bersabda, ma min sahibi dhahabin la yuaddi ma fiha illa ju'ila lahu yawmal qiyamah safaih min narin yukwa biha. Ya. Tidaklah seorang yang memiliki emas yang dia tidak mengeluarkan zakatnya kecuali pada hari kiamat kelak emas tersebut akan dijadikan lempengan besi ya, kemudian lempengan besi yang panas ya, kemudian dia akan disetrika dengan lempengan tersebut ya, wal'iyadzubillah. Nah, kemudian ada hadis-hadis yang khusus, ya, yang menyebutkan tentang wajibnya mengeluarkan zakat perhiasan. Di antaranya hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW bersama putrinya, dan di tangan perempuan tersebut itu ada 2 gelang yang besar yang terbuat dari emas. Maka Nabi SAW bersabda, atu'tina zakata hadza, apakah engkau mengeluarkan zakat ini, yakni kedua gelang ini? Qalat la, dia mengatakan tidak. Qala ayasurruki ayusawwirakillahu bihima yaumal qiyamah siwaraini min nar, apakah engkau senang apabila Allah akan memakaikan gelang ya, karena keduanya pada hari kiamat ya, dengan gelang yang terbuat dari api? Maka wanita tadi pun melepaskan kedua gelangnya, kemudian memberikan kepada Nabi SAW dan mengatakan, huma lillahi azza wa jalla wa li rasulih, ya, itu keduanya saya sedekahkan karena Allah dan Rasulnya. Nah, ya, hadisnya hadis sahih dengan syawahidnya, dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, kemudian hadis Abdullah bin Shaddad yang mengatakan, dakhalna ala Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat dakhala alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhatun min wariq فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. Nah, bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ya, menemui Aisyah dan di tangannya ada perhiasan dari perak. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah, apa ini wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, saya memakainya untuk berhias di hadapan Anda ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Aisyah mengatakan tidak. Ya, maka Nabi mengatakan, beliau mengatakan la, au masya Allah. Ya, maka Rasul mengatakan, huwa hasbuki minan nar, cukuplah itu bisa menjadi neraka ya bagimu. Nah, dan hadis-hadis yang lain yang kalau dilihat hadisnya itu rata-rata hadis yang sahih. Nah, maka melihat dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah seperti Imam Abu Hanifah ya, sementara ulama-ulama yang mutaakhirin seperti Syekh Al-Albani misalnya ya, nah, Dawud Al-Zahiri, mereka berpendapat akan wajibnya mengeluarkan zakat ya dari perhiasan yang terbuat dari emas maupun terbuat dari perak ya, karena keumuman hadis tadi dan juga untuk kehati-hatian dan mereka menjawab pendapat yang pertama ya, tentang Aisyah pernah memberikan perhiasan untuk putra atau putri daripada saudaranya.
ya, ini kepada keponakannya. Begitu juga Abdullah bin Umar, ya, maka dikatakan oleh pendapat yang kedua, mereka tidak mengeluarkan zakatnya karena perhiasan-perhiasan tadi tidak sampai satu nisab, ya, tidak sampai satu nisab, sehingga tidak wajib untuk keluarkan zakatnya. Ala kulli hal, ya, pendapat yang lebih berhati-hati dan lebih aman itu dikeluarkan zakat perhiasan, dikeluarkan zakat perhiasan. Nah, itu lebih aman, ya. Kalaupun misalnya pendapat yang mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat itu jauh lebih tepat misalnya, ya, maka orang yang mengeluarkan zakat perhiasan tadi tetap mendapatkan pahala sedekah, ya. Nah, baik, bagaimana kalau perhiasan itu dari benda-benda yang lain yang berharga, ya, dari batu-batu mulia, ya, misalnya dari permata, ya, nah, ya, dari intan berlian misalnya, ya, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakat kalau hal itu dijadikan sebagai perhiasan, ya. Nah, karena yang wajib dikeluarkan zakat adalah emas dan perak. Adapun perhiasan-perhiasan yang lain seperti berlian, intan, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya, di dalamnya jika hal itu digunakan untuk perhiasan. Adapun jika hal itu dijadikan sebagai barang dagangan, maka ada kewajiban, ya, untuk dikeluarkan zakatnya karena masuk kepada zakat urudut tijarah. Baik. Kemudian faslun wa nisabuz zuru'i wath thimari khamsatu awsuqin wa hiya 1600 rutlin bil Iraqi. Nah, pasal berikutnya, dan nisab zuru' wath thimar, ya, nisab zuru', yakni apa? Hasil panen, ya, hasil bumi, dan thimar, buah-buahan, itu adalah khamsatu awsuqin, 5 wasak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW bersabda, laisa fima duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqah, ya, tidak ada kewajiban dalam tamar, ya, tidak ada kewajiban zakat dari tamar jika kurang dari 5 wasak atau yang kurang dari 5 wasak. Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, laisa fi habbin wala tamrin sadaqatun hatta yablugha khamsata awsuqin. Tidak ada kewajiban zakat dalam, ya, biji-bijian dan juga dalam tamar yang belum mencapai 5 wasak, ya. Dan Ibnu Hibban menambahkan, ya, wal wasaqu sittuna sa'an, dan 1 wasak itu 60 sa', ya, 60 sa'. Jadi kalau 5 wasak itu berarti 300 sa', ya. Jadi kalau belum mencapai 300 sa', maka tidak ada kewajiban untuk dizakati, ya, dari apa, hasil bumi tadi dan juga buah-buahan. Dan dia sekitar 1600 rital, ya, Iraqi, ya, 1600 rital. Kalau ditimbang, ya, nah, dikatakan di sini wa tusawil an bil wazni 750 kilogram takriban. Kalau ditimbang, ya, maka 5 wasak itu sekitar 750 gram. Ya, kalau ditimbang maka 5 wasak itu sekitar 750 gram. Wa fima zada bihisabihi, dan lebih dari itu maka sesuai dengan hisabnya. Ya, ini kalau lebih dari 5 wasak maka dikeluarkan zakat, ya, dihitung, ya. Nah, dihitung sudah masuk nisab, kemudian dikeluarkan zakatnya.
Wa fiha in suqiyat bima'is sama aw as-sayhi al-ushru wa in suqiyat bidulabin aw nadhi nisful ushur. Nah, dan dalam zakat dalam zakat pertanian, ya, hasil bumi atau zakat buah-buahan tadi, jika dia diairi dengan air hujan, ya, diairi dengan air hujan, atau as-sayhil ushur, as-sayh dikatakan di sini as-sayh al-ma'ul jari 'ala wajhil ard, air yang mengalir di permukaan bumi, ya, munassaban min jabalin aw nahrin 'azim, yang berasal dari gunung atau dari sungai yang besar, ya. Nah, jadi kalau airnya itu dari hasil pengairan, ya, dari sungai atau dari air hujan, maka zakatnya adalah 1/10 al-ushru. Wa in suqiyat bidulab, kalau diairi, ya, dengan dulab, ya, dulab itu ember, ya, yang dilubangin, ya. Nah, kalau diairi, ya, mungkin juga dengan mesin misalnya, ya, diairi, maka aw nadhin, nadh, ya, nadh itu al-istikhraj bi alah min bi'rin wa nahwi, itu mengeluarkan air itu dengan alat, ya, dengan mesin yang yang mesin itu disambungkan ke sungai atau ke sumur, ya, yang ada airnya, kemudian diairkan ke ladang tadi, maka nisful ushur, ya, maka zakatnya adalah nisful ushur, setengah dari 1/10, berarti 2/10, ya, 1/20, maaf. Nah, jadi zakatnya itu 1/20 kalau diairi, ya, dengan menggunakan alat, ya, dengan menggunakan alat. Nah, baik. Ini tentang zakat zuru' wa thimar. Nah, dan hasil bumi yang wajib dizakati, ya, hasil bumi yang wajib dizakati yang terdapat dalam hadis adalah al-qamh, ya, wasya'ir, wat-tamar, waz-zabib, ya. Jadi hasil bumi yang dizakati yang terdapat dalam hadis, yang ada dalam nas, itu adalah gandum, syair, kemudian tamar, ya, kurma, dan zabib, ya, zabib. Nah, yaitu anggur kering, ya, zabib. Maka ini ada kewajiban untuk dizakati kalau sudah sampai nisabnya, ya. Nah, adapun selainnya, selain keempat hasil bumi ini, maka para ulama berbeda pendapat, ya, di mana sebagian ulama berpendapat maka yang wajib dizakati itu hanya 4 ini saja, ya, karena boleh jadi pada zaman Nabi SAW ada juga buah-buahan yang lain, ya. Nah, ada juga buah-buahan yang lain, tapi, ya, di sana ada tufah, ya, nah, ada apel, ya. Nah, tapi tidak disebutkan di dalam hadis ini, dan juga ada buah-buahan yang lainnya, ya. Nah, ini adalah pendapat dari Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Thawri, Al-Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak, dan yang lainnya, ya. Ini dari kalangan mutaqaddimin. Kalau dari kalangan mutaakhirin ada Al-Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh Al-Albani. Nah, mereka berpendapat, berhujjah dengan hadis ini, ya, di mana Nabi Muhammad SAW hanya menyebutkan 4, ya, hasil bumi yang wajib dizakati.
Pendapat yang kedua, ya ini pendapat dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, bahwasanya zakat itu pada setiap hasil bumi yang merupakan bahan makanan pokok dan bisa disimpan ya dalam waktu yang lama. Ya. Jadi yang wajib dizakati adalah semua hasil bumi yang itu merupakan bahan makanan pokok dan juga bisa untuk disimpan dalam waktu yang lama. Ya. Nah, seperti tadi gandum, ya, syair, tamar, ya, inab, ini adalah makanan yang menjadi makanan pokok dan juga bisa disimpan. Inab itu atau apa? Zabib itu inab yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya. Dan juga dikiaskan pada bahan-bahan ini atau benda-benda ini seperti jagung, ya, kemudian beras dan yang semisalnya, ya. Nah, tapi untuk hasil bumi yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya, ya. Nah, seperti pisang misalnya, ya, ini nggak bisa lama, ya, akan busuk, maka tidak ada kewajiban untuk dizakati. Nah, mereka berdalil dengan hadis Muadz bin Jabal, فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, adapun qitha, kemudian semangka, kemudian rumman, ya, manggis dan yang lainnya, maka Nabi SAW itu memaafkannya, ya. Hanya saja hadis ini hadis yang dhaif. Ada beberapa pendapat di sini. Pendapat yang ketiga, ya, bahwasanya zakat itu pada semua jenis hasil bumi yang bisa mengering, ya, dan tidak busuk serta bisa ditimbang atau ditakar, ya. Semua hasil bumi yang bisa mengering dan tidak busuk dan bisa ditakar, ya. Ini riwayat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, ya, dari mazhab Hambali, ya. Nah, ini masuk juga ke dalamnya adalah biji-bijian, ya, biji-bijian seperti kacang-kacangan, ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam bab ini, ya, maka itu wajib untuk dizakati. Adapun seperti pisang, ya, kemudian tadi apel, ya, dan sayur mayur itu tidak wajib untuk dizakati, ya, dengan zakat zuru', ya. Nah, tapi kalau sayur mayurnya sangat banyak sehingga bisa mencapai jutaan, ya, maka masuknya ke zakat zakat urudut tijarah, ya, kalau untuk dijual belikan, ya. Ya, orang punya kentang misalnya, ya. Nah, kalau kentang termasuk daripada makanan pokok, berarti kentang wajib untuk dizakati, ya. Nah, kalau sudah sampai 5 wasak. Nah, kentangnya bagaimana? Apakah disirami atau disirami dengan alat atau tidak? Kalau dengan alat berarti 1/20-nya. Tapi kalau misalnya kol, ya, nah, kita itu daerah pertanian, ya, maka tidak wajib untuk dizakati dengan zakat zuru', ya, dengan zakat zuru' wa thimar. Tapi bisa dizakati dengan zakat urudut tijarah, ya, bahan-bahan atau barang-barang yang dijual belikan. Nah, taib, dengan syarat-syaratnya tentunya, ya. Baik. Pendapat yang keempat, bahwasanya zakat itu untuk semua jenis hasil bumi, ya, yang ditanam oleh anak Adam, ya. Semua hasil bumi yang ditanam, ya, oleh anak Adam, oleh manusia, maka wajib dizakati. Ini pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan ini juga pendapat Abu Hanifah dan juga Dawud al-Zahiri, dan dipilih oleh Ibnul Arabi, ya.
Dalil mereka keumuman ayat firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah dari apa-apa yang kalian usahakan, ya, sesuatu yang baik dari apa yang kalian usahakan, dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan bagi kalian dari bumi, ya, dari bumi, dari hasil bumi. Ini dalam ayat ini tidak disebutkan, ya, dibedakan antara satu hasil bumi dengan yang lainnya. Yang penting kalau dia merupakan hasil bumi, ya, yang ditanam oleh manusia, berarti wajib untuk dizakati. Nah, taib. Ini adalah pendapat para ulama dalam hal ini, ya, dalam hal ini, dan mengenai mana yang paling kuat dalam hal ini, maka bisa dilihat kembali, ya, dari dalil-dalil mereka. Ala kulli hal, ini adalah pendapat yang ada dari kalangan para ulama yang menyebut tentang zakat daripada hasil bumi. Adapun dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam kitab ini disebutkan bahwasanya yang wajib untuk dizakati adalah segala sesuatu yang merupakan hasil bumi yang itu menjadi makanan pokok dan juga bisa untuk disimpan, ya, bisa untuk disimpan. Nah, karena bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia, ya, yang manusia tidak butuh kepadanya, ya, maka inilah yang lebih didahulukan untuk dizakati. Nah, taib. Dan zakatnya tadi adalah 1/10 jika itu diairi dengan air hujan ataupun dari sungai yang mengalir, ya, yang dibikin irigasinya. Adapun kalau disirami sendiri atau menggunakan alat, ya, seperti mesin, ya, maka zakatnya adalah 1/20. Nah, taib. Sampai di sini dulu, ya, untuk zakat tentang urudut tijarah. Insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.